Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di atas rangkaian LRT Jabodebek yang cukup padat penumpang di jurusan Harjamukti dari arah Duku Atas. Kemudian ini ada satu rangkaian kereta atau transit yang juga menuju ke Harjamukti sebelumnya yang sempat kita lihat cukup padat penumpang dan sebagian juga sudah berdiri. Angkutan massal LRT Jabodebek ini telah menjadi pilihan baru bagi masyarakat yang dari arah Bekasi, Cibubur menuju ke pusat kota Jakarta sampai ke Duku Atas. Kondisi yang cukup ramai dengan penumpang sampai dengan padat biasanya terjadi pada saat berangkat kerja dan pada saat pulang kerja. Bahkan belakangan menjadi sangat padat dikarenakan adanya pengurangan dari rangkaian kereta ataupun transit karena secara waktu sudah masuk masa perawatan. Awalnya hanya 15 transit yang dilakukan perawatan di depo Jatimulya. Kemudian seiring berjalannya waktu maka menjadi 18 transit dan harus menunggu beberapa waktu ke depan agar semuanya dapat selesai serta perjalanan dari kereta dan membawa penumpang menjadi normal. Target penyelesaian dari proses perawatan yang dilakukan untuk transit-transit tersebut adalah di bulan November. Bila kita perhatikan kondisi penumpang yang ada di dalam rangkaian kereta LRT Jabodebek di seberang situ, maka memang jumlah para penumpang cukup banyak dan cukup padat di dalam rangkaian. Jumlah perjalanan setiap harinya pada saat normal adalah 234 perjalanan dengan 27 transit. Maka saat ini hanya menyisakan 9 transit ataupun rangkaian kereta, kemudian 18 lagi masih dalam tahap perawatan ataupun perbaikan. Berkurangnya jumlah transit yang dioperasionalkan karena perawatan ini tentunya membuat waktu tunggu menjadi lebih lama. Tadinya headway ataupun waktu tunggu penumpang antara kereta dengan kereta lainnya adalah sekitar 8-10 menit. Namun saat ini menjadi 30-40 menit. Kita harapkan sebagai penumpang yang menggunakan moda transportasi baru ini karena memang masyarakat, para pengguna kereta membutuhkannya dapat selesai prosesnya dengan baik, lancar, serta kembali normal. Transit ataupun rangkaian kereta LRT Jabodebek yang dipergunakan untuk mengangkut para penumpang di jalur ini adalah buatan PT Inka ataupun PT Industri Kereta Api yang ada di Madiun. Teknologi yang digunakan adalah GOA level 3 ataupun Grade of Automation level 3 di mana tidak ada masinis, yang ada adalah train attendants untuk membantu para penumpang ataupun operasional dari kereta pada saat diperlukan. Semoga dengan adanya proses perawatan kemudian juga masukan-masukan dari para pengguna kereta serta juga pengalaman-pengalaman telah dioperasionalkannya kereta menjadikan satu improvement ya atau perbaikan menuju kualitas yang lebih baik sehingga operasional dari kereta menjadi lebih lancar dan masyarakat menjadi lebih nyaman para pengguna kereta LRT Jabodebek karena memang sangat dibutuhkan oleh warga. Para penumpang mulai menaiki rangkaian kereta yang baru saja datang kembali dengan headway atau waktu tunggu kurang lebih 30 menit. Untuk tarif yang berlaku masih di 3.000 ya tarif awal, kemudian 700 per kilometernya. Sebelumnya sempat 5.000 tarif awal, kemudian juga 700 di setiap kilometernya. Bahkan sempat di awal sekali berbayar adalah 5.000 flat. Baik, kita akan menuju ke arah stasiun KRL Sudirman karena stasiun LRT Jabodebek sendiri memang diintegrasikan dengan stasiun KRL Sudirman untuk memudahkan para pengguna bertukar moda transportasi, baik para pengguna KRL sendiri ataupun para pengguna moda transportasi lainnya yang ada di sekitar Sudirman ini, termasuk
para pengguna kereta bandara yang ada di BNI City serta MRT Jakarta di stasiun Duku Atas BNI. Ini adalah koridor yang menghubungkan area JPM atau jembatan penyeberangan multiguna ke arah kawasan bagian dalam dari stasiun KRL Sudirman. Di bagian kanan, di sebelah jalan di sini masih menggunakan pagar yang lama yang kadang kita lihat dari sisi jalan sana cukup miring ya pada waktu itu. Mudah-mudahan ini masih kuat untuk menahan beban yang ada dan masih tetap aman bagi masyarakat. Baik, kita akan masuk ke area kawasan stasiun KRL Sudirman. Di bagian luar sana di Jalan Kendal sudah ada yang dibuat atau direvitalisasi trotoarnya. Baik, kita akan tapping. Nah, proses tapping di sini bagi para pengguna KRL nantinya baru akan dipotong setelah turun di stasiun tujuan. Sedangkan untuk pengguna MRT hanya lewat saja, maka kartu akan dipotong Rp Rp1. Sama halnya dengan pengguna kereta bandara dan para pengguna BRT mungkin ya yang ke arah Jalan Blora. Ini adalah stasiun KRL Sudirman dengan dua peron sisi. Satu peron ini akan membawa penumpang ke arah Tanah Abang, persisnya di sisi utara di mana kita berjalan, lalu terus ke arah Duri dan juga Angke, Kampung Bandan dan seterusnya. Kemudian peron yang ada di sisi selatan dari arah Tanah Abang menuju ke arah Manggarai, menuju ke arah Jatinegara dan ke arah Bekasi Cikarang ataupun Cikarang Line. Stasiun KRL Sudirman sendiri kalau kita perhatikan di sini juga mulai berbenah untuk membuat area para penumpang berjalan lebih nyaman ya. Tadinya kita mengira di kawasan Lawson tersebut dilakukan juga pembongkaran untuk melebarkan area pejalan kaki menuju ke arah JPM. Namun belum ya, mungkin karena ini adalah perbaikan di dalam kawasan setelah masuk dari gate stasiun KRL Sudirman. Kemudian di bagian luar ini ada gedung Transit Hub ya, yang nantinya akan terhubung dengan JPM dan juga stasiun KRL. Namun kita belum lihat proses integrasinya lebih lanjut. Kemudian di depannya di Jalan Kendal semuanya pure sudah menjadi area pedestrian ataupun area para pejalan kaki. Kendaraan tidak lagi lewat di sekitar sini dikarenakan semua kendaraan bermotor dialihkan menuju ke arah Jalan Juwana kalau dari Jalan Blora, lalu tembus Jalan Pati dan sampai di sekitar Jalan Kendal. Nah, ini adalah suasana di sore hari di mana para pengguna MRT Jakarta berpindah moda transportasi apakah ingin naik KRL ataupun menuju ke stasiun LRT Jabodebek yang ada di Duku Atas melalui jembatan penyeberangan multiguna. Cukup ramai para penumpang yang turun ataupun keluar dari stasiun Duku Atas BNI, pengguna MRT Jakarta, kemudian ada yang menuju ke samping lorong di bawah dari jembatan yang ada di pinggir rel kereta, ada juga yang melewati area Jalan Kendal yang sudah dibuat menjadi area full pejalan kaki. Baik, setelah melihat kondisi dan situasi di sekitar Duku Atas dikarenakan area tersebut banyak calon penumpang LRT Jabodebek yang akan melalui stasiun KRL Sudirman menuju ke arah JPM, maka kita akan kembali ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Di sini ada masukan dari sahabat-sahabat orang Indonesia untuk sambungan shelter koridor menuju ke arah stasiun KRL Sudirman dengan JPM dapat dibuat menyatu. Hal ini untuk melindungi masyarakat para pengguna LRT Jabodebek terutama pada saat hujan ya ataupun panas terik dan seterusnya dapat terlindungi. Baik, kita akan masuk kembali ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Untuk para penumpang yang akan menggunakan LRT, maka di sini ada 3 gate ya disiapkan. Sedangkan yang keluar dari LRT Jabodebek
ada 4 gate ditambah 1 gate untuk difabel. Ya, itu adalah pemberitahuan untuk memastikan para penumpang tidak salah menaiki rangkaian kereta. Biasanya petugas ya keamanan melakukannya dengan menggunakan toa, namun saat ini sudah menggunakan, tapi toanya juga kadang-kadang masih dipakai. Baik, rangkaian kereta atau transit yang saat ini dioperasionalkan hanya ada 8 ya. Mungkin sudah menjadi 9 saat ini. Nah, setengahnya itu dipergunakan untuk jurusan ke arah Jatimulya Bekasi, kemudian setengahnya lagi dipergunakan untuk jurusan Harjamukti ke arah Cibubur. Dari itu waktu tempuh yang biasanya 1 jam dari Duku Atas sampai ke arah Bekasi ataupun ke arah Cibubur dibagi 4, maka waktu tunggu adalah 30 menit kurang lebih, mungkin agak lebih dari itu. Baik, kita sudah masuk ke dalam rangkaian kereta. Di sini keretanya menunggu agak lebih lama dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya karena waktu tunggu yang 30 sampai mungkin 35-40 menit, masyarakat yang mungkin masih dalam on the way ya menuju ke arah rangkaian kereta dapat ditampung daripada harus menunggu lagi 30 sampai 40 menit ke depan untuk mendapatkan kereta berikutnya. Penumpang setelah dari stasiun Duku Atas yang paling banyak lagi naik adalah di sekitar Kuningan ataupun Departemen Kesehatan. Saat ini tidak ada gerbong khusus untuk wanita seperti di KRL. Jadi gerbong-gerbong ataupun rangkaian kereta semuanya diberlakukan sama. Para penumpang pria dan wanita bisa dalam satu gerbong. Hanya saja memang perlu dijaga ketertiban ya. Kemudian juga saling menghormati antara para penumpang agar tidak terjadi gesekan satu sama lain ataupun juga pelecehan dan seterusnya. Baik, kita sebentar lagi akan mencapai stasiun Kuningan dan akan turun di sana. Di bagian luar, di area peron stasiun Kuningan menuju ke arah Harjamukti sudah banyak para penumpang yang bersiap untuk naik. Baik, ini kereta yang ke arah Jatimulya ya. Baik, kita akan keluar dari stasiun Kuningan menuju ke arah akses bridge ataupun anak tangga serta ke arah Transjakarta yang terintegrasi dengan stasiun LRT Jabodebek ini. Kita harapkan dan doakan semoga proses perawatan ataupun juga perbaikan cepat selesai dan perjalanan dari LRT Jabodebek kembali normal karena masyarakat membutuhkannya. Terima kasih. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.